Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena karunia-Nya, karena nikmatnya kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah diberkahi pada hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kelak kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Jamaah rahimakumullah, perubahan zaman telah membawa manusia kepada kemudahan dalam mengakses suatu informasi. Perkembangan teknologi yang sangat mumpuni pada masa sekarang memungkinkan kita untuk mengakses dan memberikan informasi yang cukup dari hanya satu genggaman handphone saja. Namun ada satu hal yang lebih penting dari sekedar kemudahan dalam mendapatkan dan memberikan informasi, yaitu kebenaran dan keakuratan. Kebenaran dan keakuratan dari suatu informasi yang kita peroleh. Banyak orang yang sekarang ini ketika menerima informasi, baik dari grup WhatsApp, dari aplikasi Facebook, TikTok, Instagram, itu biasanya tanpa mereka mendapatkan informasi tetapi tidak melakukan cross check terhadap informasi tersebut. Mereka tidak mencari tahu lebih tentang kebenaran dari berita tersebut, sehingga secara tidak langsung informasi yang mereka miliki itu belum terbukti kebenarannya. Dan pada akhirnya jika informasi itu tidak benar, maka para pembaca akan termakan oleh informasi yang tidak benar tersebut, atau yang lebih dikenal sekarang yaitu informasi hoax, seperti itu. Seperti telah dijelaskan dalam sirah nabawiyah bahwasanya pada zaman dahulu Rasulullah SAW pernah terjadi semacam berita hoax yang mana pada kala itu istri beliau difitnah telah melakukan zina oleh kaum munafikin. Sebab kejadian tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah surat, yakni surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, maka tabayunlah, maka telitilah berita tersebut, agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar pembodohan. Kemudian akhirnya kalian menyesali atas perlakuan kalian itu. Masyarakat Indonesia, yakni mereka senang kali untuk membicarakan orang lain, yakni menggibah. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab terbesarnya hoax itu beredar. Allah Subhanahu wa taala telah melarang orang-orang yang beriman untuk tidak saling menggunjing atau menggibah. Maka seperti dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari berprasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Maraknya isu hoax ini tidak lepas dari minimnya literasi masyarakat kita, masyarakat Indonesia, yang mana masyarakatnya malas untuk membaca, malas untuk menggali informasi yang diterimanya. Dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan perihal berita bohong, seperti halnya dalam surat An-Nur ayat 11 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya,
Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian dari yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Jadi jadi jamaah rahimakumullah, secara garis besar dapat disimpulkan bahwasanya agama Islam tuh sangat memperhatikan dan mempedulikan tentang suatu berita, yang mana berita ini harus ditelaah, harus ditabayun, diteliti apakah berita ini terbukti benar atau tidak, sehingga tidak akan tersebar berita-berita hoax yang akan menjadikan fitnah di dalam masyarakat. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.